Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi berjumpa dengan Dr. Muhammad Toha. Kali ini kita akan menggali sejarah atau pakaian mantenan di Gresik. Apakah pakaian kemanten di Gresik itu seperti ini sejarahnya atau sudah berkembang? Mari kita akan menggali bersama Dr. Muhammad Toha. Namun jangan lupa selalu dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng untuk update video selanjutnya. Pak Toha, baju atau baju adat pengantin di Gresik ini seperti apa Pak? Gambarannya? Oke. Jadi gini Pak Jen, Gresik itu Jawa, tapi tidak sama dengan Jawa pedalaman. Gresik itu pesisir, sehingga tradisinya itu lebih dekat dengan Melayu. Gresik itu Jawa, tapi dijangkau dari Kasunanan Surakarta juga jauh, dijangkau dari Kasultanan Yogyakarta juga jauh. Maka Gresik itu justru pengaruhnya dari seberang. Sehingga pengantin di Gresik dulu tuh nggak ada. Pengantin Gresik kok pakai blangkon, kemudian pakai jarit kayak sekarang itu, kemudian pakai beskap, itu nggak ada. Justru yang umum itu sekarang. Sekarang itu. Dulu masyarakat Gresik itu busana pengantinnya itu seperti busana kerajaan yang ada di tanah Melayu. Yang laki-laki pakai sorban, kemudian bajunya pakai gamis panjang gitu, terus pakai celana Pak. Jadi celonoan, kemudian dikasih gamis, kemudian dikasih sorban. Kadang-kadang sorbannya dikasih hiasan kayak Turki, ada semacam jambulnya di depan itu kan. Nah, jadi itu manten Gresik dulu itu begitu, bukan kayak begitu. Lah, perempuannya Melayu banget tambahan. Tapi yang pengantin putra itu tadi nggak bawa keris apa enggak? Iya bawa, aksesoris. Taruh depan. Oh, taruh depan. Depan. Umumnya orang Jawa itu kalau bawa keris kan taruh belakang. Ya. Nah, kenapa taruh belakang? Itu ganjel geger cek gak loro Pak. Nek lungguh suwe-suwe kan ganjel, ganjel. Nek orang Gresik itu taruh di depan. Kayak itu mungkin Pangeran Diponegoro. Iya. Saya mengatakan kalau Gresik itu pas ditaruh di depan. Karena apa? Karena orangnya itu bloko Pak, orang Jawa itu terbuka. Di ngarep. Oh. Iya, enggak. Jadi di depan kerisnya itu kan, bukan di belakang. Kalau mau tarung ya monggo. Iya, monggo. Saya bawa senjata kan gitu kan. Nah, jadi terbuka. Jadi cocok dengan orang Gresik. Orang Gresik itu nggak bisa dibedakan, Mbak. Marah atau tidak, itu kan bahasanya sama. Tinggi terus, blayer terus kalau ngomong orang Gresik itu kan. Kenapa pesisir. Nah, sehingga bloko itu terbuka, Pak. Ngeblak gitu loh. Nah, itu. Terus kemudian Pak Zen, kemanten di Gresik itu kendati pun pakai itu, tapi nasionalis banget. Sudah bukan kemudian karena gamis jubah itu kayak Arab, bukan. Dia itu jubahnya jubah kita, jubah Nusantara, artinya dibuka begitu, tidak kayak tertutup gitu, bukaan. Ya kayak Pangeran Diponegoro itu lah. Gambarannya Pangeran Diponegoro itu dibuka begitu. Terus kemudian meriah sekali Pak Zen. Kalau acara kemanten itu luar biasa. Itu dikarak pakai terbangan. Karena nasionalis banget itu terbangan. Di Arab aja nggak ada begitu. Al-Banjari, selawatan begitu, hadrah gitu sambil jalan di ngarepe itu kan luar biasa. Iya. Terus diiringi lampu karbit. Lampu karbit itu listrik kan waktu itu mungkin masih masyarakat tertentu yang punya. Dan andekan punya belum bisa menemukan listrik yang diajak berjalan karena belum kenal diesel kan. Sehingga yang digunakan itu lampu karbit. Itu sejak belum ada listrik itu lampu karbit. Strongking. Kalau strongking kan minyak tanah, itu karbit. Nah, kemudian itu kayak cabang-cabang begitu, Pak. Terus nyembur-nyembur kayak ular gitu. Itu yang nyala api, Pak. Itu jadi hiasan. Itu karak begitu jalan. Meriah banget, Pak. Terus dimerconi barang begitu kan gitu. Artinya kenapa kok mercon? Karena suasana kan masih sunyi, Pak. Ketika ada dar-dor, orang kan manten ini kan gitu. Ditambahi terbangan, Pak. Kan meriah luar biasa kan gitu. Jadi meriah sekali pengantin pada zaman dulu. Terus itu yang pakaian wanitanya itu pakai jarit biasa, kemudian dikasih atasan itu baju kurung. Nah, orang Jawa bilang baju kurung. Baju kurung itu lebih ke bawah ukurannya daripada baju kebaya.
Jadi lebih bawah. Ya persis kayak baju Minang gitu loh Pak, agak ke bawah kayak baju Aceh. Kan itu kan dikasih renda-renda dan berkerudung, Pak. Nah, Santri. Terus ada lagi yang beda, Pak. Di Gresik itu kalau ada pengantin itu ketika ritual acaranya itu tidak kayak resepsi zaman sekarang, Pak. Jadi tamu itu diundang, itu dipisah waktunya. Nek sing lanang itu mesti diundang walimahan. Malam atau habis Jumatan. Yeah. Umumnya itu lanang. Wong Gresik dulu ngomongnya gak walimahan, slametan. Karena jaluk selamat supaya kemantene ya selamat. Kan gitu kan? Kalau walimah kan pesta. Iya, jadi selametan kan gitu kan, selametan. Itu laki-laki. Terus wedoke iku bubuan, Pak. Nah, bubuan itu mereka datang sendiri Tanpa waktu. Itu perempuan. Jadi di Gresik itu gak ono dulu loh, Pak. Nekani kemanten lanang wedok bareng wong loro itu ndak umum. Jadi wong lanang yo nekani kemanten waktu walimahan itu kan gitu kan? Iya. Lah punya acaranya standar mesti. Nek walimahan iku mesti, nek selamatan kemanten iku mesti pembacaan ayat suci Al-Qur'an, marhabanan mulutan, kemudian mau itul hasanah atau bahasa dulu tuh bukan mau itul hasanah, nasihah. Nasihah. Zaman dulu tuh nasihah. Itu sebenarnya di kampung masih berlaku sekarang. Gitu ya? Di kampung saya. Gitu. Masih berjalan lah kayak begitu. Masih ya. Kemudian doa kan gitu kan, dan doa itu biasanya kiai-kiai sepuh gitu kan suruh doa. Itu standar umum, sudah begitu, standar umum gitu. Jadi kan, kalau gitu. yang di kampung saya di Duduk Sampean itu undangan laki-laki itu malam. Setelah Isya itu malam. Ya ada itu marhabanan itu. Sama ya. Ya ada mau idoh juga. Nah siangnya resepsi itu ibu-ibu. Oh berarti masih berlaku juga ya, di Duduk ya. Dan itu ada buwuhnya, ada Iya. Itu rata-rata yang menghadiri resepsi itu perempuan, ibu-ibu. Iya. Laki-laki itu orang-orang tertentu ya, tokoh masyarakat untuk menemani kiai, menemani Iya. pemilih. Berarti masih bertahan ya, Pak? Masih bertahan kalau di pedalaman sebagian begitu. Mungkin kalau kota sudah arahnya resepsi semua, toko bareng kan gitu kan. Nah, terus makanannya juga khas, Pak. Gak standing partai kayak sekarang itu enggak. Makanan yang sing aneh-aneh metu kabeh, Pak. Bumbu usik metu. Bumbu usik itu artinya masakan khas Gresik. Sekarang jarang, Pak. Jadi bumbu kuning yang pakai ditumbuk segala bikinnya gitu. Kelapanya disangre, kemudian nikmat lah, Pak. Sekarang pada nggak ada. Bali yo sing paling enak, masakan Bali itu sing enak. Jadi krengseng yo sing paling enak. Itu makanan khas-khas keluar semua begitu itu, Pak. Iya. Dan dulu, Pak, yang namanya orang Bowo umumnya mesti makan, Pak, dulu itu, Pak. Cuma nggak makan sendiri, langsung dikasih piring makan, kan gitu, Pak. Nah, Bowo. Terus mulai nih bawa panggungan. Nggak tahu kalau di Duduk. Panggungan itu artinya bahasa sekarang itu souvenir. Souvenir. Orang Gresik namanya panggungan. Apa souvenirnya dulu? Souvenirnya itu manfaat, Pak, orang Gresik itu, Pak. Piring, Pak. Kan manfaat. Sekarang kadang-kadang kan sering nggak manfaat, Pak. Kipas yang sih digawe stilu cuklek, kan gitu kan? Cuma foto, cuma iya. Dulu manfaat, Pak. Jadi piring. Nah, piring pun piring yang bagus, Pak, gitu. Kadang-kadang orang sing sugih piringnya dikasih tulisan mempelai, sehingga kan akan menjadi barang yang sangat berarti lah itu. Sudah nggak ada. Iki dikei nalikane zaman nikah anake kajiki, lho kan gitu kan. Wong Gresik kan gitu. Nggak ada gitu loh. Jadi bubuan panggungan. Orang datang, terus orang dulu lo Gresik itu, Pak. Kalau dihitung-hitung, Pak, ya, nggak kayak orang yang matrek zaman sekarang, Pak. Orang Gresik itu duwe gawe ku umumnya rugi, Pak. Rugi, Pak. Karena kadang-kadang orang duwe gawe ku ndelek badi, Pak. Orang Gresik itu dulu duwe gawe ku rugi, Pak. Gimana? Orang datang bowo, di situ makan. Kan gitu. Mari mangan, dikei panggungan untuk jajane. Kadang-kadang juada, ireng, abang, kuning. Itu kan jajan semua, Pak. Kadang-kadang mudai, jerone kan begitu kan. Ayas. Iya, ada ayas. Jadi gak mutlak kok nek duwe gawe ku oleh bati, rugi kadang-kadang malah, Pak. Sekarang malah bati. Jadi mantenan sekaligus bisnis. Durung ater-ater, Pak. Loh, wong Gresik itu kalau punya gawe, Pak, bola udah ater-ateri, Pak. Jadi berlengser-lengser, Pak, ke keluarga yang lebih tua itu ater-ater, jadi ater-ater. Menandakan kalau kita punya gawe. Belum lagi, Pak. Orang dulu itu Gresik itu kemantenan
itu menunjukkan ini sarana untuk mengikat antar saudara. Contoh nih, ngedekno terop, Pak. Oh iya, iya. Jujur, kan ngedekno terop itu lebih murah ketika nyewa terop, Pak. Kan gitu, Pak. Lah ngedekno terop ku sak pirang-pirang, Pak. Sing ngedekno terop. Nah, ono sing memang ngedekno temenan, ono sing meng ngicil-ngicil itu. Iya. Tapi akhirnya sama. Iya, tapi akhirnya malah makan kabeh. Sama, yang kan didapat juga sama. Sama. Malah makan kabeh kan gitu. Pokoknya teko. Engko malah makan kabeh. Iya. Makan ketan, makan sembarangan gitu. Padahal mek teko jerabing-jerabing aja wong Gresik itu kan gitu. Nah, sekarang ini kan sudah langsung dikontrakkan ke. Iya, iya. Jadi tetangga itu terima jadi gitu. Iya, iya. Dulu itu kan gimana, Pak ya? Punya hajat itu untuk membangun kekerabatan kan? Kan gitu, jangan konco-konco yang melang dino teror gitu. Apalagi dulu alatnya abot-abot dulu, Pak. Lek teror sekarang kan masih cili-cili. Dulu zaman saya kecil, Pak, teror itu kayu jati, cagak itu sakmene, Pak. Kayu jati itu, Pak. Jadi uang mikuli kan begitu kan. Terus atapnya seng, Pak. Oh. Seng. Gandulannya supaya seng gak muluk itu besi, Pak, ndukure gitu, Pak. Dan dibaut. Lah gimana, Pak? Zaman bini kaya oma, cuma aja diboyong rono-rono. Kan oma itu, Pak. Seng itu. Nah, canggih sebenarnya. Iya, canggih dan ikhlas orang dulu itu, Pak. Ya. Ketika terop gak mari sedino kadang-kadang, Pak. Lu cakap gede-gede kayu jati. Lah itu kan gak ngetrapno kan gak bisa, Pak. Nah, jadi dulu itu orang dulu itu ya ikhlas gitu kan. Lah dulu apalagi kalau lamaran, paling Pak Dokar, Pak, dulu itu, Pak. Pak Dokar kan sak tongguan gitu. Maka karena Pak Dokar itu, Pak, kue untuk ngantar kemanten nggak kayak sekarang, Pak. Lah sekarang kok ono kue sing ono kemanten ngadeg barang. Terus digaun Pak Dokar, mantap logor itu, Pak, kan gitu, Pak. Dulu enggak, Pak. Kena panas mencair. Iya, lele kan gitu, lele. Dulu tuh apa ya, tetel kan gitu kan. Madu mongso, wajik kan gitu kan. Kucur kan gitu. Kan awet kabeh, Pak, itu, Pak. Jadi ngeterno Dokar diontang-anting itu enggak apa-apa, Pak, kan gitu, Pak. Kan gitu. Nah, orang punya gawe dulu, Pak, kemanten, Pak. Sekarang kan wis nyeluk catering gitu aja. Dulu enggak, Pak. Sadurunge duwe gawe umpul-umpul, Pak, mulai kayu bakar sampai macam-macam gitu. Tetangga kan. Ikut semua. Ikut semua. Terus Sinoman dulu, Pak, di Gresik. Sinoman tuh mesti punya peralatan masak, Pak. Ada yang namanya kenceng. Kenceng itu kayak kemaron, Pak, gede dari Kuningan segini, gede, Pak. Itu pengaduknya itu kayak apa, Pak? Kayak yang untuk perahu itu, Pak. Kayak dayung itu. Digaya, Pak. Bikin juada, Pak. Bikin juada itu kan tungkuwe besi, tungkuwe ku kayu, batu gede-gede. Terus kencengnya disok itu tonggoe genteng ngudeg, Pak. Tonggo genteng ngudeg, Pak. Sekarang gak gelem orang sekarang. Mau sampai tangannya meloncat panas-panas ngono, gak belani kan gitu. Jaluk upah malah. Iya, bayar. Makanya kemudian akhirnya orang catering kan itu. Dulu kan semua gitu, Pak. Engko sing gak iso masak, kora-kora. Kan gitu, Pak. Kan gitu. Moncei bawang. Si lanang-lanang elok ngorok wedhus gitu, Pak. Iya. Gitu. Jadi memang potong sapi beneran. Iya. Sekarang kan enggak tinggal. Catering aja. Jadi itulah praktis. Kemanten dulu itu, sehingga ketika ada sebuah kemantenan itu membangun kekerabatan, Pak. Akhirnya orang saling menginting itu mengintai gitu, Pak. Awas kon menek gak ngewangi, aku sing ngewangi. Kan gitu kan. Nah, jadi itu, Pak. Sehingga beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu resepsi untuk bareng, salah satu itu undang itu. Jadi suguhannya kalau sekarang kan langsung panggil rombong bakso, soto, itu pun sudah dikalkulasi, Pak. Ini habis sekian, oleh sakmene. Lumayan. Undangan sekian, total misalnya 50 ribuan kok sakmene. Iya. Tingkat pejabat itu kok paling 500 ribu. Gitu. Sudah dihitung semua. Dulu nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi justru itu malah rugi yang dulu ya. Dan tuan rumah sudah siap. Iya. Kenapa kok dulu diniati syukuran, Pak, orang dulu itu, Pak. Syukuran saking bungae kan. Punya gawe anake payu kan gitu kan. Iya. Begitu. Jadi itulah bedanya Gresik dulu dengan sekarang itu di situ bedanya gitu. Ya, pemirsa, menarik kan, kita banyak bisa mengambil pelajaran dari tradisi kemantenan yang sekarang mungkin sudah terkikis gitu. Tetapi jangan sampai melupakan sejarah. Dan ini yang nilai-nilai itu yang mungkin bisa kita bangkitkan kembali. Demikian pertemuan hari ini, kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dengan diskusi yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.